Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Masih ingat dengan energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Nah, biasanya sumber energi yang digunakan oleh manusia adalah bahan bakar minyak atau BBM. Namun, ketersediaan bahan bakar tersebut semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Energi alternatif contohnya adalah air, matahari, angin, panas bumi, limbah sisa pertanian, dan kotoran ternak. Salah satu contoh penggunaan energi alternatif yaitu arus air untuk pembangkit listrik. Waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah skema pemanfaatannya. Aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi, pada umumnya minyak dan gas yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lainnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Selanjutnya sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Berikut beberapa contoh manfaat energi matahari. Yang pertama, bagi tumbuhan, energi cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, bagi manusia, energi cahaya matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga, bagi beberapa hewan, energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Kemudian bagi alam, energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang hari.
contoh sumber energi selanjutnya yaitu laut. Nah, bagaimana cara kita menjaga kelestarian sumber energi laut tersebut? Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. 2. Mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. 3. Mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. 4. Ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. 5. Menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Aktivitas manusia bergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh, pernahkah kamu berjalan-jalan ke wilayah pegunungan? Jika pernah, tentunya kamu dapat merasakan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Kedua hal tersebut adalah hak yang kamu dapatkan, sementara kewajiban yang harus kamu lakukan adalah menjaga kebersihan dan tidak merusak tumbuhan. Berikut adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang di lingkungan atau terhadap lingkungan hutan. Hak: mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Sedangkan contoh kewajibannya atau kewajiban yang harus kita lakukan adalah melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanaman, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Selanjutnya, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang terhadap lingkungan sungai. Hak: menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Sedangkan untuk pelaksanaan kewajibannya atau contoh kewajiban yang harus dilakukan agar mendapatkan hak tersebut, yaitu mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Ada berbagai hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi mengenai suatu hal, antara lain membuka internet, membaca buku, dan mencari informasi di majalah. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menggali informasi adalah dengan melakukan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Ada beberapa hal
atau beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. 2. Membuat daftar pertanyaan. 3. Menentukan narasumber. 4. Melakukan wawancara. 5. Mencatat hal-hal penting seputar jawaban. 6. Membuat kesimpulan hasil wawancara. Salah satu pekerjaan yang erat kaitannya dengan wawancara adalah wartawan. Tahukah kalian apa itu wartawan? Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga juru warta. Berikut adalah tahapan wartawan dalam mencari informasi. Sebelum wawancara, membuat agenda pertemuan, membuat daftar pertanyaan sesuai tema, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Saat wawancara, memperkenalkan diri, mengajukan pertanyaan sesuai tema, mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Kemudian setelah wawancara, merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Masih ingatkah kamu sebuah lagu dapat terdengar merdu ketika dinyanyikan dengan nada dan tempo yang tepat? Apa itu nada? Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada diatur dalam tangga nada sesuai tinggi rendahnya, sementara tempo diatur menggunakan alat yang bernama metronomi. Keterangan tempo dalam lagu biasanya diletakkan pada bagian kiri atas. Kamu juga dapat membuat tempo lagu menggunakan tepukan tangan atau kaki. Coba perhatikan contoh lirik lagu berikut ini. Pada lirik lagu tersebut, tempo lagu ini adalah moderato atau sedang. Artinya lagu ini dinyanyikan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Not-not dalam lirik lagu memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda-beda. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur saat dinyanyikan. Saat bernyanyi, kita juga dapat melengkapinya dengan musik ritmis. Musik ritmis terbentuk dari berbagai bunyi alat musik ritmis atau tak bernada. Bunyi-bunyian tersebut bersatu menjadi sebuah irama. Selain dari alat musik ritmis juga dapat berasal dari bunyi-bunyian berbagai benda-benda yang berirama dan selaras. Misalnya, tepuk tangan, bunyi kaleng dipukul, batu diadu, derap kaki, dan lain-lain. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.